Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat suatu pujian. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan atas kasih setianya kepada kita semua. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu,
dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu di dalam hidupku. Haleluya, kami memujimu. Kau Allah yang layak terima segala pujian kami. Haleluya, oh haleluya, Engkau sungguh baik. Haleluya, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat kita berbakti kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah dengan jarak yang berjauhan,
Tapi percayalah, itu tidak mengurangi kepercayaan kita kepada Tuhan dan semangat kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Seperti peribahasa mengatakan, jauh di mata, dekat di hati. Begitu juga walaupun kita beribadah dengan jarak jauh, tetapi percayalah, kita dekat di dalam doa dan dekat dalam Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, jikalau Tuhan senantiasa memelihara dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, mohon penyertaan-Mu, sucikan, kuduskan, sehingga kami boleh layak menerima firman-Mu, dan firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan kami boleh belajar untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu menyerahkan kehidupan kita, segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Petrus menyarankan untuk menyerahkan segala sesuatunya dengan sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara di dalam setiap kehidupan umat-umatnya. Siapakah Petrus itu? Petrus itu adalah salah satu murid Tuhan yang pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Dia banyak mengalami kekhawatiran, mulai dari mengiring Tuhan, kemana Tuhan pergi dia ada, di mana Tuhan berada dia juga ada, dan dia boleh menyaksikan apa yang diperbuat oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi yang namanya khawatir selalu ada menyertai dalam kehidupan Petrus. Bahkan kekhawatiran itu sendiri menghantui kehidupan Petrus. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, tatkala Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias, Petrus mengenal pribadi Yesus. Petrus tahu siapa Tuhan Yesus, dan Petrus dekat dengan Tuhan Yesus. Namun kekhawatiran selalu melanda di dalam kehidupannya. Kekhawatiran selalu datang di dalam kehidupannya. Itulah yang menghalangi dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi setelah Petrus bertobat hari demi hari, dia merasakan bahwa kekhawatirannya hilang dengan sendirinya. Karena apa? Tangan Tuhan selalu menyertainya. Tuhan selalu melindunginya. Tuhan selalu memeliharanya. Dan Petrus sendiri merasakan bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, dikatakan ada satu contoh, Joshua dan Kaleb. Di dalam Bilangan pasal yang ke-13, di sini dikatakan
Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan ku berikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Pada saat pengintai-pengintai itu sampai ke tanah Kanaan, mereka melihat memang tanah Kanaan itu subur, makmur, sehingga mereka bisa memotong buah anggur yang begitu besar-besar dan membawanya pulang sebagai tanda, sebagai bukti bahwa mereka sudah sampai ke tempat yang Tuhan akan berikan kepada orang Israel. Setelah para pengintai itu kembali kepada Musa, mereka mulai menceritakan bagaimana keadaan tanah Kanaan yang Allah mau berikan kepada orang Israel. Tempatnya subur dan makmur, dan banyak buah-buahan di sana, dan mereka sangat menikmatinya. Tetapi satu hal, para pengintai itu mengatakan bahwa di sana juga ada bangsa yang jahat, ada bangsa yang seperti raksasa, bahkan orang itu memakan penduduknya. Itulah yang menghantui kehidupan mereka. Mereka khawatir kalau nanti walaupun Tuhan memberikan tanah Kanaan itu kepada mereka, mereka merasakan tidak aman, tidak nyaman. Mereka lupa akan penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan, "Amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak." Memang para pengintai mengatakan bahwa penduduk dari tanah Kanaan itu kuat-kuat. Para pengintai tidak mampu rasanya untuk menghadapinya. Tetapi setelah para pengintai itu mengatakan bahwa banyak orang jahat di sana, Kaleb menjawab, "Tidak, kita harus menghadapinya. Janganlah kita merasa khawatir, karena Tuhan menyertai dalam kehidupan kita." Kata Kaleb menenteramkan hati orang-orang Israel. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan mengatakan kekhawatiran demi kekhawatiran juga dialami oleh banyak nama yang tercantum di dalam Alkitab kita masing-masing. Namun demikian, Tuhan selalu menyerukan bahwa Tuhan ada menyertai dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Kita melihat bahwa kekhawatiran membuat kehidupan orang-orang Israel panik. Tetapi janji Tuhan iya dan amin. Tuhan benar-benar tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Tuhan sangat sayang kepada orang-orang Israel. Namun orang-orang Israel tidak memiliki rasa untuk membalas budi akan kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Kita juga melihat pada suatu saat Tuhan berfirman kepada murid-muridnya untuk pergi ke satu tempat. Menurut murid-murid Tuhan, murid-murid Tuhan tidak mampu untuk melakukannya. Kalau murid-murid Tuhan bekerja bersama-sama dengan Tuhan, pergi ke satu tempat dan ke tempat yang lain, disertai oleh Tuhan, maka murid-murid Tuhan merasakan aman dalam perlindungan Tuhan.
Tetapi pada saat Tuhan menyuruh murid-murid untuk pergi, untuk melakukan sesuatu tanpa disertai oleh Tuhan, maka kekhawatiran itu datang kembali dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa mereka melihat apa yang telah dilihat di tanah Kanaan, ternyata itu tidak membuat orang-orang Israel binasa. Tuhan membuktikan, Tuhan menyatakan bahwa pemeliharaan daripada Tuhan itu benar-benar terjadi. Kita melihat di dalam firman Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa Kaleb dan Yosua yang menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kaleb dan Yosua menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan Tuhan benar-benar menunjukkan bahwa pemeliharaannya tidak berkesudahan. Pemeliharaannya sangat menjamin. Pemeliharaannya sangat menolong dalam kehidupan Kaleb dan Yosua. Kita melihat juga dalam kehidupan murid-murid Tuhan tatkala Tuhan kembali ke surga. Murid-murid Tuhan khawatir. Jangan-jangan tidak ada lagi yang menyertai kehidupan mereka. Mereka khawatir, jangan-jangan tidak ada lagi yang membuat tanda mujizat dalam kehidupan mereka, dan lain sebagainya. Kekhawatiran datang kembali dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Tetapi Tuhan pernah berkata kepada semua murid-muridnya, "Aku akan mintakan kepada Bapa. Bapa akan memberikan roh penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah akhirnya yang menyertai kehidupan daripada murid-murid Tuhan. Sehingga sedikit demi sedikit, dari sehari ke sehari, tahap demi tahap, kekhawatiran itu hilang. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul, Petruslah yang dikenal oleh banyak orang. Melalui kehidupan Petrus, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui kehidupan Petrus, banyak tanda mujizat yang dinyatakan. Bukankah itu semua Roh Kudus yang menyertai dalam kehidupan Petrus? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pemazmur banyak mengatakan bahwa segala sesuatu yang datang dalam dunia ini, bahkan yang diperhadapkan dalam kehidupan manusia, pasti akan berlalu karena Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan mereka. Pada masa-masa seperti ini, pada saat-saat seperti ini, corona virus terus membuat kehidupan manusia panik, membuat kehidupan manusia takut, membuat kehidupan manusia khawatir. Tapi kita mencondongkan pikiran kita, hati kita kepada firman Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Kasih dan kemurahan Tuhan tidak berkesudahan. Kalau Tuhan sudah membuktikan, menunjukkan kepada murid-muridnya pada waktu itu, Tuhan juga akan menunjukkan dalam kehidupan kita. Badai virus corona ini pasti akan berlalu, dan suatu saat kita akan berbakti bersama-sama lagi bertemu. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita sehati, kita bersatu di dalam doa. Di sepanjang jalan banyak tulisan-tulisan yang mengatakan kita bersatu melawan virus corona. Dan dari sehari ke sehari, mari kita juga bersatu, berdoa bersama-sama agar supaya di seluruh dunia segala gangguan, segala virus-virus Tuhan membersihkan. Kita yakin dan percaya
Sebab kita memiliki juru selamat, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebabnya kita percayakan kepadanya. Serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, karena Dialah yang memelihara di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan. Kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kalau Kau senantiasa memelihara dan merawat, melawat dalam setiap kehidupan murid-murid Tuhan pada waktu itu, dan kehidupan Kaleb dan Yosua, karena mereka sangat bergantung kepadamu Tuhan, dan mereka sangat berharap kepadamu, karena mereka sangat bersandar kepadamu. Demikian juga kami ya Tuhan, lindungi kami ya Tuhan, sertai kami, pelihara kami, dan kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan, Kau memberi kekuatan, kesehatan yang daripadamu Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Dan berdoa juga buat saudara-saudara kami, ipar-ipar kami, orang-orang kami, biarlah Tuhan juga memberkati dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya firman-Mu mengatakan, jangan takut, Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kami yang percaya kepadamu. Kami sangat percaya kepadamu Tuhan. Kami berdoa juga buat kedua anak kami, kami berdoa juga buat cucu kami ya Tuhan. Kau lindungi, lingkupi dengan kuat kuasa-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, percaya Kau Maha Kuasa dapat menolong di dalam segala perkara. Kami yakin dan percaya Kau mendengar doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur sama Tuhan, walaupun kita masih tetap boleh ibadah bersama. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik buat kita, karena semua kasih karunia yang Dia berikan buat kita. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba bersyukur kepada Engkau begitu baik buat kami semua. Engkau sudah tolong kami semua. Engkau sudah melindungi kami semua. Seluruh sidang jemaat GPPS Eklesia ini, Tuhan jaga lindungi, pagari semua dengan api malaikat surga. Tuhan tolong di mana saya mereka berada, Tuhan jaga lindungi. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur kepada segala puji syukur, hormat mulia hanya bagi Bapa surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Yesus, hamba sudah bersyukur dan sudah mohonkan segala doa ini. Terima kasih Tuhan. Marilah kita terima segala berkat daripada Allah Bapa surga, serta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus ada minta sekalian mulai saat sampai pada selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.